Kembali lagi bersama saya Deviana Feby Nurbain. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar di luar nih. Aku sekarang ada di Kebun Hanif. Nah, kenapa aku ada di sini? Karena menurut aku ini merupakan salah satu tempat yang merupakan masa depan. Kenapa? Karena di sini tuh tersistematis, bersinergis, di mana mereka mengutamakan aspek lingkungan dan itu adalah hal-hal yang paling penting. Nah, gimana keseruan aku? Yuk kita belajar bareng. Selamat datang di Kebun Hanif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif. Saya dari Kebun Hanif. Saya akan menjelaskan apa itu Kebun Hanif. Jadi Kebun Hanif itu sebuah tempat yang terintegrasi di dalam Darul Hanif. Nah, yang mana Darul Hanif ini merupakan sebuah wadah atau tempat untuk bagi orang-orang yang ingin hidup berkelanjutan. Dan di sini adalah tempatnya. Selain melakukan hubungan secara vertikal, yaitu dengan Allah atau dengan Tuhan, kita juga melakukan sebuah menjaga lingkungan. Di hubungan secara horizontalnya pun harapannya di sini kedepannya akan dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan permaculture. Jadi permaculture ini mungkin sebuah gaya hidup kalau menurut kami. Yang mana permaculture ini kalau secara definisi itu berasal dari dua kata, permanen dan culture atau agriculture. Yang mana permanen ini adalah sesuatu yang lestari, yang berkelanjutan gitu ya, ada budaya berbasis tanah gitu ya, yang berkelanjutan. Yang mana di sini kita bukan untuk ketika di kebun itu bukan untuk budidaya tanaman, tapi budidaya tanah. Kayak gitu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah menghidupkan tanah gitu ya, secara permaculture. Kalau dari segi gaya hidupnya sendiri, memang permaculture ini kan terdiri dari tiga etika gitu ya. Tiga etika, ada peduli bumi, peduli manusia, dan berbagi adil, serta peduli masa depan. Yang mana semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan permaculture ini berlandaskan kepada tiga etika tersebut. Sebenarnya permaculture itu tuh budaya yang dilakukan oleh nenek moyang kita gitu di Indonesia gitu. Kalau misalnya tadi peduli bumi, berbagi adil, peduli manusia, itu semua ya budaya nenek moyang lah istilahnya. Di desa-desa itu sudah melakukan itu semua gitu. Hidup dengan berdampingan dengan alam. Kalau kegiatannya salah satunya adalah dengan maksudnya dengan menghasilkan pangan gitu ya, menghasilkan pangan sendiri gitu ya, dengan kita menghasilkan pangan dengan sistem yang bisa dibilang ini bukan hanya sekedar organik gitu ya, tapi kita memadukan kita menciptakan ekosistem lah, atau bisa bilang kita memperbaikinya, kita bisa mengembalikannya gitu, mengembalikan keanekaragaman. Jadi yang mana di sini bukan ketika bercocok tanam bukan hanya menanam satu jenis tanaman, tapi bisa berbagai jenis tanaman yang sifatnya perennial atau umur panjang, sehingga kita bisa panen terus menerus. Selain itu juga kegiatan-kegiatan seperti kita memanfaatkan kembali sampah-sampah gitu ya, kita sampah dapur contohnya, kita mengupcycle itu menjadi sesuatu yang bernilai tambah, dari sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali. Seperti contohnya dibuat kembali menjadi kompos. Untuk melakukan permaculture sendiri, misalnya mulai berkebun
dengan cara permaculture, yang pertama harus dilakukan itu memang tadi budidaya tanah, itu yang utama untuk mengembalikan tanah itu agar subur kembali gitu kan. Jadi tanah yang subur itu sebenarnya tanah yang penuh dengan keanekaragaman di dalamnya, entah itu yang makro artinya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu kan ada bakteri, ada jamur, segala macam. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Ya memang harus dengan kita mengembalikan bahan-bahan organik yang ada di alam, mau itu misalnya daun-daun atau dari kompos, dari makanan, itu kita olah kembali, terus kita masukkan ke dalam tanah, terus kita juga memberi istilahnya mol gitu ya, mikroorganisme lokal supaya berkembang biaklah, terjadilah kehidupan itu kembali gitu di dalam tanah. Ya banyak sih manfaatnya, mulai dari segi rohani gitu. Dari segi rohaninya gitu ya, ketika kita berkebun tuh kita merasakan kebahagiaan gitu ya. Kita merasakan sesuatu yang jiwanya itu terasa 100% gitu, kembali lagi karena kembali ke alam. Jadi kita merasa ya merasa sehat kembali gitu ya. Kita merasakan jiwa-jiwa yang misalnya dulu karena kita dulu misal di kota misalnya, dan sekarang kita merasakan sesuatu yang membuat bahagia itu gitu ya. Dan hal-hal yang kita lakukan tuh ya enjoy kita melakukannya gitu ya. Salah satunya juga kenapa enjoy, karena ada rasa oh yang kita lakukan ini tuh hal yang baik seperti itu. Kita menyuburkan tanah, misalnya kita juga bisa dapat makanan dari situ, terus makhluk-makhluk hidup juga, serangga-serangga juga hidup berdampingan gitu. Jadi kita bisa melihat ya cara alam bekerja lah seperti itu. Menanam pastinya dua sih. Kita menanam beberapa jenis tanaman perennialnya, ada yang berumur panjang gitu ya, seperti buah-buahan, ya pohon-pohonan, pohon kayu, pohon buah kita juga menanam. Terus ada annualnya, tanaman annual atau berumur pendek seperti sayur-sayuran untuk sehari-hari kita juga menanam. Terus selain itu juga tanaman-tanaman yang 2 musim kita menanam. Dan itu kalau disebutkan mungkin macam-macam ya, karena emang ada lebih dari kalau misalnya sayurannya sendiri itu kayak kalau dihitung-hitung lebih dari 40 atau 50 jenis gitu ya, yang kita khusus tanam, apalagi yang memang sudah ada di lingkungan ini tuh udah lebih banyak lagi gitu. Semakin beraneka ragam semakin bagus. Dan ketika ditanya wah macam-macamnya, lahannya seperti apa, lahannya nggak luas kok gitu ya kalau untuk nanam sebanyak itu. Cuman kita memanfaatkan ruang yang ada di area ini gitu ya, untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk ternak juga kita ada beberapa macam seperti kambing, terus bebek, terus ada angsa, ada ayam, kalkun gitu ya. Nah itu juga kita burung juga ada, dan itu juga ya ikan ada, cuman belum terlalu banyak gitu. Nah itu juga kita sebetulnya sistemnya tidak seperti ternak gitu ya. Jadi kita mengintegrasikan ternak itu dengan dengan lingkungan sekitar kita gitu, dengan ekosistem gitu ya, dengan kebun. Petani khususnya di sekitar sini gitu ya, harapannya memang berorientasi kepada keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang mana kita melakukan kegiatan bertani atau bercocok tanam itu ya selaras dengan apa yang ada di alam. Sebetulnya kenapa harus seperti itu? Karena dengan kita bercocok tanam atau melakukan kegiatan pertanian yang selaras alam, yang tidak merusak lingkungan, dalam artian seperti menggunakan bahan-bahan kimia, pestisida kimia, atau pupuk kimia, memang itu akan mendapatkan hasil yang cepat, namun tidak akan bertahan lama gitu ya. Dan itu juga justru berdampak kepada
banyak aspek gitu ya, seperti tanahnya, terus apalagi kepada hama gitu ya dan serangga lainnya, terus apalagi kepada kita sendiri sebetulnya, kepada manusia Kita kan. yang mengkonsumsi Ya, kita yang mengkonsumsi. Ketika kita mengkonsumsi itu sebetulnya ada residu-residu ada bahan-bahan atau residu yang terkandung di dalam sayur atau buah itu, sehingga yang menyebabkan kita sakit biasanya gitu ya. Kita sakit memang dampaknya nggak akan kerasa sekarang, tapi beberapa tahun ke depan dan ke anak cucu nanti gitu ya. Jangan ragu untuk menjadi petani gitu ya, untuk menjadi tukang kebun gitu ya, untuk berkebun jangan ragu. Silakan mulai dari sekarang, belajar dari hal yang paling dasar gitu ya. banyak ya pekarangan rumah luas tapi tidak dimanfaatkan. Nah itu sangat bisa sebenarnya untuk bercocok tanam di situ gitu. Nggak perlu nggak perlu biaya yang besar gitu ya. Semua dari sampah gitu ya, dari sampah dimanfaatkan kembali jadi sesuatu yang bermanfaat. Dari sampah dapur diolah jadi sesuatu yang bermanfaat, jadi pupuk untuk tanaman gitu ya. Bisa jadi pupuk cair, bisa jadi kompos, bisa jadi mulsa, macam-macam.